Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran IPA kelas 7 tahun 2020. Langsung saja ke soal nomor 1. Sebuah benda masanya 1000 gram dan volumenya 0,2 meter kubik. Massa jenis benda tersebut adalah A. 0,5 kg per meter kubik, B. 1 kg per meter kubik, C. 5 kg per meter kubik, D. 20 kg per meter kubik. Kita lihat pembahasannya. Diketahui M sama dengan 1000 gram atau 1 kg, jadi kita konversi ke satuan kilogram. V sama dengan 0,2 meter kubik. Ditanya rho atau massa jenis, jawab ya. Cara menjawabnya, rho sama dengan M per V. Rho sama dengan 1 kg per 0,2 meter kubik. Rho sama dengan 5 kg per meter kubik. Jadi jawabannya C, 5 kg meter kubik. Ya, 5 kg per meter kubik. Soal yang kedua. Sebuah benda masanya 5000 gram, mempunyai massa jenis 1 kg per meter kubik. Volume benda adalah A. 0,5 meter kubik, B. 1 meter kubik, C. 5 meter kubik, D. 20 meter kubik. Untuk menjawab ini sama seperti nomor 1 tadi, kita lihat yang diketahui. Diketahui M sama dengan 5000 gram atau 5 kg. Rho sama dengan 1 kg per meter kubik. Yang ditanya di sini adalah V atau volume benda. Jawab ya, V sama dengan M per rho. V sama dengan 5 kg per 1 kg per meter kubik, sama dengan 5 meter kubik. Jawabannya C, 5 meter kubik. Nah, ini 5 meter kubik. Soal ketiga. Nah, soal ini tentang jangka sorong ya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Ini ada skala utama dan skala nonius ya. Hasil pengukuran yang benar adalah A. 10,20 cm, B. 10,02 cm, C. 10,92 cm, D. 12,00 cm. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu ya. Yang pertama, skala utama. Nah, di sini kita lihat skala utamanya itu 10 cm ya, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan skala utama, kita lihat skala nonius ya, pada titik 0 ini mendekati skala utama ya, mendekati skala utama. Jadi yang di sini 0 skala nonius itu mendekati 10 cm. Berarti skala utamanya itu 10 cm ya. Nah, untuk skala nonius kita lihat di sini garis skala nonius itu yang berhimpit dengan garis skala utama ya. Kita lihat di sini yang paling berhimpit ya, atau yang lurus itu adalah 2 ya. 2. Nah, di sini karena satuan cm, biasanya untuk skala noniusnya itu ya, berarti 2 per 100 ya, 0,02 cm. Nah, ditanya hasil pengukuran dalam cm. Jawabnya skala utama tadi ditambah skala nonius. 10 cm ditambah 0,02 cm. Hasilnya 10,02 cm. Hasilnya itu B ya, 10,02 cm.
Kita lanjutkan. Soal yang keempat, hasil pengukuran termometer adalah 20 derajat Celcius. Besar suhu dalam derajat Reaumur adalah A. 5 derajat Reaumur, B. 4 derajat Reaumur, C. 16 derajat Reaumur, D. 25 derajat Reaumur. Kita lihat pembahasannya. Diketahui TC sama dengan 20 derajat Celcius. Yang ditanya TR-nya. Ya, jawab TR sama dengan 4/5 TC. TR sama dengan 4/5 kali 20 derajat. Ya, TR-nya sama dengan 16 derajat Celcius. Nah, untuk mengingatkan kalian akan rumus-rumus konversi suhu, di sini sudah ditampilkan rumus-rumus konversi suhu. Misalnya di sini dari Celcius ke Reaumur, dari Celcius ke Reaumur ini 4/5 kali derajat Celcius. Dari Celcius ke Kelvin, ini dari Celcius ke Kelvin ya. Jadi berapa derajat Celcius ditambah 273. Dari Celcius ke Fahrenheit 9/5 Celcius ditambah 32 dan seterusnya. Jadi ini perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat rumus-rumus ini supaya nanti kalian bisa mengubah dari satuan Celcius misalnya ke satuan Fahrenheit, atau dari Fahrenheit ke Celcius, dari Kelvin ke Fahrenheit, dari Kelvin ke Reaumur, dari Kelvin ke Celcius. Kalau kalian paham ini rumus-rumus ini, kalian bisa mengubah satuan-satuan dalam suhu ya. Jadi suhu itu mempunyai 4 satuan utama, ada Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Nah, itu yang harus kalian pahami. Soal nomor 5, panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Nah, koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, kita lihat apa yang diketahui di sini. Ya, L0-nya sama dengan 100 cm, panjang awal 100 cm. Alfa atau koefisien panjang aluminium itu 0,00025 per derajat Celcius. Delta T ya, delta T-nya 50 derajat Celcius. Dari mana dapat 50 derajat Celcius? Ya, T awal itu kan 30 derajat Celcius, T akhirnya 80 derajat Celcius. Jadi T akhir itu dikurang T awal, jadi 80 dikurang 30 itu sama dengan 50 derajat Celcius. Apa masalahnya menentukan panjang pada 80 derajat Celcius atau LT ya. Kita lihat bagaimana strateginya. Kita gunakan persamaan pemuaian. Nah, kita lihat penerapannya. LT sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa kali delta T. 100 ditambah 100 dikali 0,00025 kali 50. Jadi kita operasikan dulu yang L0 ya, dalam kurung alfa kali delta T ini, hasilnya baru nanti kita tambah dengan 100. Jadi hasilnya 100,125 cm. Nah, jadi dari penyelesaian di atas itu panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Nah, kita lihat soal berikutnya. Di sini ada kalor sebanyak 84 kJ ya, ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Ya.
kalor jenis air itu 4200 Joule per kilogram K ya, Kelvin. Nah, diketahui Q sama dengan 84 kilojoule, itu sama dengan 84.000 Joule ya. Jadi kita kalikan 1000, 84 kali 1000 sama dengan 84.000 Joule. M sama dengan, atau massa sama dengan 500 gram ya, 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. T awalnya itu sama dengan 20 derajat Celcius. C nya, kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram K. Ditanyanya, apa yang ditanya di sini? T akhir atau suhu akhir. Nah, untuk dapat suhu air, suhu akhirnya, kita harus mencari perubahan suhu dulu ya. Jadi kita cari perubahan suhunya atau delta T nya dengan menggunakan rumus Q sama dengan C kali M kali delta T ya. Jadi kita menggunakan Q sama dengan C kali M kali delta T. Q nya tadi 84.000 sama dengan C nya 4200 kali 0,5, M nya kan 0,5 kali delta T. Nah, jadi 4200 ini kita kalikan 0,5 jadi 2100, delta T sama dengan 84.000 dibagi 2100 sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, jadi kita masukkan delta T sama dengan T akhir dikurang T awal. Delta T nya tadi kan 40 derajat Celcius sama dengan T akhir kurang 20 derajat Celcius. T akhir sama dengan 40 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. Jadi T akhirnya itu 60 derajat Celcius. Nah, itu cara menemukan atau mencari suhu ya akhir ya. Jadi ada dua tahap. Yang pertama, cari dulu perubahan suhunya. Setelah itu baru kita bisa menentukan suhu akhir atau T akhirnya. Ya, soal berikutnya, soal nomor 7. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 4 meter per sekon. Jika massa mobil 300 kg ya, 300 kg, maka energi kinetik yang dimiliki mobil adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah energi kinetik ya yang dimiliki oleh mobil. A 4800 Joule, B 2400 Joule, C 1200 Joule, D 600 Joule. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat di sini. Diketahui M sama dengan 300 kg, V-nya sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanya energi kinetik atau EK ya. Nah, EK ini mempunyai rumus EK sama dengan setengah M kali V kuadrat ya. EK sama dengan setengah, M-nya tadi 300 ya, 300 kg dikali 4 meter per sekon kuadrat ya. EK sama dengan, kalau kita kalikan setengah kali 300 kali 4 kuadrat, itu hasilnya adalah 2400 Joule. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban B, 2400 Joule. Nah, itu untuk EK, energi kinetik. Kalau untuk energi potensial ya, perlu kalian ingat, energi potensial itu rumusnya mgh ya. M itu massa, G itu kecepatan gravitasi, H itu ketinggian. Nah, itu untuk mencari energi potensial. Sedangkan untuk mencari energi mekanik itu ya, energi mekanik sama dengan EK ditambah EP. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, cukup sekian kita mempelajari soal-soal persiapan penilaian akhir semester. Selamat belajar, semoga sukses dan memperoleh hasil yang maksimal.
Terima kasih.